got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 holy thoughts, I'm the guap. Bitches on my mind, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Syabelayas dengan NIM 224750559, kelas 2B dari program studi pendidikan teknologi informasi. Baik, pertama-tama saya berterima kasih kepada dosen pengampuh mata kuliah Fundamen Ilmu Pembelajaran yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang jenis-jenis gaya belajar. Nah, memang benar adanya bahwa setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik, ada juga yang suka belajar dengan suasana yang tenang, ada juga yang suka belajar secara praktik, dan ada juga yang suka belajar hanya cukup membaca buku saja. Nah, dengan referensi ini, setiap orang ini memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, satu sama dengan yang lain. Nah, dari itu, supaya memudahkan proses belajar, kita harus tahu lebih dahulu model gaya belajar apa yang cocok dengan dirinya kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu cara gaya belajar. Gaya belajar seperti apa sih yang cocok untuk digunakan sama pribadi seseorang? Gaya belajar seseorang ini dibagi menjadi 3, yaitu visual, auditory, dan kinestik. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu gaya belajar visual, di mana gaya belajar visual ini berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari sesuatu hal yang baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk dipahami dan dimengerti. Tipe visual ini juga belajarnya lebih nyaman karena menggunakan warna-warna, menggunakan garis maupun bentuk. Itulah mengapa orang-orang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Baik, berikutnya ini saya akan membahas karakteristik tipe visual. Yang pertama yaitu gaya belajar visual dengan lebih mudah diingat daripada didengarkan. Nah, contohnya itu seperti menonton video pembelajaran. Nah, dalam video pembelajaran ini kan memiliki animasi. Nah, animasi itu membuat materi lebih menarik dan lebih mudah diingat. Yang ada juga contoh lainnya seperti catatan berwarna. Nah, ini membuat catatan berwarna ini supaya yang berwarna itu lebih mudah diingat. Yang kedua yaitu lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang ketiga yaitu berbicara dengan tempo agak cepat. Yang keempat yaitu cukup peduli dengan penampilan. Yang kelima yaitu sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Contohnya seperti ketika seseorang kesulitan dalam mengingat suatu urutan langkah dalam suatu resep atau petunjuk perakitan. Nah, kecuali jika langkah-langkah tersebut dituliskan pada kertas. Yang keenam yaitu tidak mudah terdistraksi dengan keramaian. Yang ketujuh, suka menggambar apapun di kertas. Nah, itulah beberapa karakteristik dalam tipe visual. Nah, berikutnya yaitu cara belajar yang tepat untuk tipe belajar visual. Cara belajarnya yaitu yang pertama, belajar dari gambar maupun video yang menarik. Yang kedua yaitu membaca buku yang tidak hanya tulisan saja tetapi juga memiliki ilustrasi. Yang ketiga yaitu saat belajar kita bisa sambil melakukan doodling agar lebih fokus. Yang keempat yaitu menggunakan spidol warna-warni dalam membuat
catatan seperti contoh yang saya berikan pada karakteristik tipe visual yang nomor 2. Ya, itulah 4 cara belajar yang termasuk dalam tipe visual. Pembahasan berikutnya yaitu kita masuk pada gaya belajar auditori. Nah, untuk yang memiliki gaya belajar auditori ini, dia mengandalkan pengendaran sebagai menerima informasi dan pengetahuan. Tipe orang ini tidak bermasalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Makanya tipe auditori ini biasanya itu paling peka, dia menghafal dari setiap ucapan yang pernah dia dengar, bukan apa yang dia lihat. Nah, pembahasan berikutnya yaitu karakteristik dalam tipe auditoring. Yang pertama yaitu lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar, bukan dari apa yang dilihat. Contohnya itu seperti ketika seseorang belajar hafalan materi pembelajaran, mereka itu lebih mudah mengingat ketika mendengar penjelasan dari guru. Ada juga yang bisa mengingat jika mendengar rekaman audio dari membaca teks yang sama. Karakteristik yang kedua yaitu senang mendengarkan. Yang ketiga yaitu mudah terdistraksi dengan keramaian. Yang keempat yaitu membantu dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Yang kelima yaitu pandai meniru nada maupun irama suara. Yang keenam yaitu senang membaca dengan mengeluarkan suara. Yang ketujuh yaitu biasanya merupakan pembicaraan yang fasih. Yang kedelapan yaitu mudah dalam mengingat nama saat memperkenalkan diri dengan orang baru. Dalam tipe auditori ini juga dia memiliki cara belajar yang tepat. Yang pertama yaitu dengarkan musik yang disukai. Yang kedua yaitu bisa merekam saat guru mengajar di kemudian hari didengarkan kembali. Yang ketiga yaitu saat membaca buku bisa sambil diucapkan dengan suara pelan agar lebih mudah diingat. Yang keempat yaitu mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan penuh perhatian. Yang kelima yaitu belajar dengan diskusi bersama dengan teman lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Nah, itulah 5 cara belajar yang tepat untuk tipe auditori. Kita masuk yang berikutnya yaitu gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik ini dia melibatkan gerakan. Jadi biasanya orang dengan tipe kinestik ini lebih mudah mempelajari dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajarinya atau memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestik. Makanya tipe kinestik ini biasanya tidak betah dengan berdiam-diam di kelas. Tipe kinestik ini juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu menyenangi belajar dengan metode praktik, kadang-kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. Yang ketiga yaitu menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Yang keempat yaitu dengan berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. Yang kelima yaitu menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Dalam tipe ini dia memiliki juga beberapa cara belajar yang tepat. Yang pertama yaitu saat dia menerima materi, kemungkinan dia akan segera mencoba mempraktikannya. Yang kedua yaitu belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan. Yang ketiga yaitu melakukan eksperimen.
Yang keempat yaitu bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan pelajaran. Contohnya yaitu belajar sejarah. Sejarah ini kita bisa mengunjungi museum. Yang kelima yaitu mengikuti ekstrakurikuler. Nah, itulah beberapa cara belajar untuk tipe kinestetik. Baik, itulah perbedaan dari 3 tipe gaya belajar. Bagaimana? Apakah sudah lebih memahami dirimu dengan baik? Semoga kalian bisa memahami gaya belajar apa yang tepat untuk dirimu sendiri. Baik, dari tipe gaya belajar yang sudah saya paparkan, saya memahami bahwa tipe gaya belajar apa yang cocok untuk saya. Nah, tipe gaya belajar yang cocok untuk saya yaitu tipe gaya belajar kinestetik. Nah, mengapa? Ada beberapa hal, yaitu yang pertama, karena saya lebih suka praktik secara langsung. Yang kedua, saya lebih nyaman berkomunikasi dengan menggunakan gerakan isyarat tubuh. Nah, itulah alasan saya kenapa saya lebih cocok pada tipe gaya belajar kinestetik. I got 3 whole class on the block. Bitches on my line, and you know